Hadis-hadis doib seputar bulan Zulhijjah yang harus diperhatikan. Hadis yang pertama, siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Zulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali awal tahun barunya dengan berpuasa. Maka Allah jadikan puasanya ini sebagai kafaroh selama 5 tahun. Hadis ini dusta karena di sanadnya ada 2 pendusta sebagaimana keterangan As-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 45. Hadis kedua, yaitu ada seorang pemuda yang suka berpuasa di bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, untuk setiap hari puasamu seperti membebaskan 100 budak. Hadis ini doib sekali karena dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Al-Muharram. Kata Ibnu Zawji dalam Al-Mawdu'at jilid kedua halaman 198, dia adalah manusia paling pendusta. Demikian pula keterangan dalam Al-Lali Al-Masnu'ah jilid pertama halaman 228. Hadis ketiga, jangan mengkodok bulan Ramadan pada 10 pertama Zulhijjah. Jumlah min al-hadis ad-do'ifah nomor 232. Hadis keempat, tidak ada suatu hari yang lebih dicintai Allah untuk dijadikan sebagai waktu beribadah melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puasa sehari pada hari tersebut senilai dengan puasa setahun. Sedangkan beribadah di malam hari pada 10 hari pertama Zulhijjah senilai beribadah pada saat Lailatul Qadar. Hadis ini doib sebagaimana keterangan Albani dalam Doif At-Targhib wa Tarhib nomor 734. Hadis yang kelima, orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah maka baginya pahala puasa 1 tahun. Ini adalah hadis palsu sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Zawji dalam Al-Mawdu'at jilid kedua halaman 198 dan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Lali Al-Masnu'ah jilid kedua halaman 107. Hadis keenam, yaitu siapa yang sholat pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah 4 rakaat pada waktu antara zuhur dan asar. Setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah sekali dan surat Al-Ikhlas 50 kali, maka Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan. Hadis ini palsu sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Zawji dalam Al-Mawdu'at jilid kedua halaman 132 dan As-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 53. Hadis yang ketujuh, barang siapa yang sholat 2 rakaat pada hari Arafah, di setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah 3 kali, maka Allah akan berfirman, saya bersaksi di hadapan kalian bahwa saya telah mengampuni orang ini. Hadis ini palsu sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Zawji dalam Al-Mawdu'at jilid kedua halaman 133 dan As-Syaukani dalam Fawaid Al-Majmu'ah halaman 53. Hadis yang kedelapan, siapa yang sholat pada malam Idul Adha 2 rakaat, setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah 15 kali, surat Al-Ikhlas 15 kali, maka Allah akan menjadikan namanya termasuk penghuni surga. Hadis ini palsu sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Zawji dalam Al-Mawdu'at jilid kedua halaman 133 sampai 134 dan As-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 53. Hadis yang terakhir, hadis ke-9, yaitu apabila datang hari Arafah maka Allah mengampuni orang yang melaksanakan haji, dan apabila datang malam Muzdalifah Allah mengampuni para pedagang. Hadis ini palsu sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Zawji dalam Al-Mawdu'at jilid kedua halaman 215 dan As-Suyuti dalam Al-Lali Al-Masnu'ah jilid kedua halaman 124. Wallahu a'lam.